Kami sapa rekan kami yang sudah berada di salah satu lokasi. Pemirsa, ada rekan Ifdal Amal. Selamat siang, Ifdal. Saat ini posisi Anda di mana dan bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Jembatan Kembar yang merupakan salah satu ikon dari Sumatera Barat yang pada beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 27 November 2025 kemarin terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor ataupun bencana hidrometeorologi yang menimpa Sumatera Barat. Dan bisa dilihat pemirsa, pelang Jembatan Kembar yang menghubungkan antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang ini sebelumnya diterpa oleh aliran banjir bandang, aliran sungai yang sangat keras, serta tanah longsor yang membuat jembatan ini tertumpuk oleh tanah dan juga lumpur. Bahkan pemirsa, ketinggiannya itu bisa mencapai hampir 2 meter pemirsa dari tempat saya berdiri, tertimbun oleh tanah. Akibatnya memang jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Tanah Datar dan juga Padang Panjang ini lumpuh total sebelumnya. Dan diketahui juga pemirsa, bukan hanya penghubung antara Kabupaten Tanah Datar dan juga Kota Panjang, akan tetapi ini juga merupakan akses jalur nasional yang menghubungkan antara Padang dan Bukit Tinggi. Saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana Sungai Batang Anai, aliran Sungai Batang Anai yang ada di Jembatan Kembar ini pemirsa. Bisa dilihat ini terdampak akibat tanah longsor dan juga banjir bandang kemarin. Kendati demikian, memang walaupun nampak masih sangat parah, keadaan saat ini sudah jauh lebih membaik daripada hari pertama saat peristiwa bencana menimpa begitu. Akibat dari kejadian ini memakan korban jiwa yang jumlahnya sangat banyak. Di Padang Panjang sendiri ada sebanyak 21 korban meninggal dunia. Sementara akibat dari bencana ini yang ada di Jembatan Kembar, 14 orang korban meninggal dunia lainnya berada dari alamat luar Padang Panjang. Adapun alamat luar Padang Panjang, para korban berasal dari Bukit Tinggi, Kabupaten Solok, Payakumbuh, Pasaman, Pesisir Selatan, Singkarak, hingga Pekanbaru. Dan untuk mengetahui bagaimana sejak beberapa hari lalu, sejak 1 minggu lebih proses evakuasi yang terjadi di sini, saya sudah bersama dengan salah satu petugas SAR, Pak Samsul, petugas SAR Padang Panjang, betul nggak ya? Ya, kita di sini Basarnas Padang, saya ditugaskan untuk jadi koordinator pencarian dan pertolongan di daerah banjir bandang Padang Panjang ini. Kita di sini berperan sebagai pembantu dalam sektor pencarian dan pertolongan. Baik, berarti Pak Samsul sebagai koordinator Basarnas di Padang Panjang begitu Pak ya? Betul. Pak Samsul, mungkin bisa diceritakan bagaimana kemarin proses pencarian evakuasi, sejak hari apa dan apa kendalanya Pak? Jadi sejak hari pertama kejadian banjir bandang di sini, kita sudah hadir di sini untuk tempat yang kita jumpai memang luar biasa ekstrimnya, dan korban katakanlah yang berada di sisi jembatan ini sudah terlihat secara langsung, itu sudah dievakuasi sama kawan-kawan potensi SAR. Terus saat ini sampai hari ini pun kita masih melakukan penyisiran di sisi sungai atau di aliran sungai sampai ke muara sungai ini berhenti nantinya. Pak, ini kan ada beberapa akses yang masih tertutup ya Pak. Artinya untuk dari Padang Panjang menuju ke arah Padang itu masih lumpuh total begitu Pak ya? Ya, untuk sementara akses sekarang kan di daerah Megamendung katakanlah itu akses masih terputus. Itu juga termasuk di kendala kita untuk melakukan pencarian karena kita terhalang untuk drop kawan-kawan pencari tim gabungan ini ke daerah yang sebelah katakanlah daerah Padang Pariaman. Pak, untuk ini kan aliran Sungai Batang Anai ini sangat panjang ya Pak ya. Bagaimana maksudnya proses penemuan dan juga evakuasi dari para korban itu ketemunya apakah jauh berkilo-kilometer jaraknya dari sini Pak atau bagaimana Pak? Baik, kalau untuk sistem pencarian kita katakanlah strategi yang kita lakukan dalam pencarian korban kita yang hilang di Jembatan Padang Panjang ini, kita melakukan pembagian sektor dalam
pencarian karena area pencarian kita itu sangat panjang. Katakanlah ini muaranya sampai ke laut di daerah Padang Pariaman. Kita membagi sektor. Katakanlah dari Padang Panjang ini, dari titik kejadian ini kita melakukan penyisiran via sungai. Itu sejauh 5 km kita tempatkan itu sebagai sektor 1. Itu timnya sudah ada penyisiran melalui aliran sungai. Terus yang kedua di bawah Megamendung itu kita juga tempatkan personil di sana untuk standby karena di sana juga ada eskavator yang bekerja normalisasi. Mana tahu nanti setelah penggalian pasir dan segala macamnya ada korban di sana. Tim kita sudah siap. Terus tim yang ketiga mereka bergerak dari Megamendung ke arah Kayu Tanam menggunakan rafting. Jadi mereka memang tim air yang menggunakan perahu untuk melakukan penyisiran dari Kayu Tanam ke arah iliran sungai menuju Lubuk Alung namanya. Jadi di sana juga sudah ada tim. Dan sektor yang selanjutnya tim gabungan juga sudah ada standby di daerah Padang Pariaman, Kayu Tanam ke bawahnya lagi. Itu penyisirannya dari daerah Kayu Tanam sampai mendekati muara air ini, muara sungai. Baik Pak Samsul, kalau dari data terkini dari korban meninggal dunia dan juga ada berapa korban yang sampai sekarang masih hilang, dilaporkan hilang dan dalam proses evakuasi pencarian maksud saya Pak. Jadi untuk sampai saat sekarang ini data korban sesuai yang disampaikan posko utama yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi itu ada sebanyak 33 orang yang sudah ditemukan dan datanya sudah ada gitu. Tapi untuk yang di pencarian yang masih kita lakukan pencarian yang dinyatakan hilang, menurut data sementara itu ada 45 orang. Namun ini akan berkembang karena masih ada mungkin laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan nantinya. Korban yang ditemukan dan telah dievakuasi Pak, dilarikan ke fasilitas medis terdekat itu di mana Pak? Jadi kalau untuk evakuasi sebenarnya kita tentatif dalam artian begini. Area kita panjang, juga masuk tanah datar, juga masuk Kabupaten Padang Pariaman. Jadi katakanlah korban kita temukan dekat dengan wilayah Padang Panjang, itu akan kita kirim ke RSUD Padang Panjang. Terus kalau kita ketemukan di daerah Kabupaten Padang Pariaman, itu akan kita langsung kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Itu untuk pembagian rujukan korban yang kita temukan. Kalau untuk di Padang Pariaman itu di RS Kayu di Puskesmas mana Pak kalau nggak salah ada juga ya Pak? Itu kalau di Kayu Tanam kita rujuknya dulu itu ke Puskesmas Kayu Tanam. Nah, jadi nanti setelah Puskesmas Kayu Tanam baru ditransfer ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Baik Pak Samsul, terima kasih banyak atas laporannya serta datanya. Terima kasih banyak Pak, selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu petugas SAR, Ketua Koordinator yang ada Basarnas yang ada di Kota Padang Panjang. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi pelang atau sambutan selamat datang di Kota Padang Panjang ini pemirsa. Sebelumnya juru kamera Dirham Syah Maulana akan memperlihatkan bahwa lumpur yang ada di sini ketinggiannya mencapai sekitar 2 meter. Di situ pemirsa yang ada sisa-sisa batuan dan juga pasir-pasir di tembok jembatan kembar ini pemirsa, setinggi itu. Dan untuk sampai saat ini memang terlihat sudah bisa dilalui baik oleh kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Akan tetapi memang ada jalur yang terputus di kawasan Megamendung Lembah Anai, sehingga memang di sana masih juga dalam proses rehabilitasi konstruksi khususnya di dalam hal akses, karena ini merupakan akses utama nasional yang menghubungkan lintas Sumatera. Anggi. Baik, Ifdal untuk saat ini apakah jalur yang sudah dibersihkan ini sudah boleh dibuka untuk umum, Ifdal? Baik Anggi, untuk jalur yang sudah dibersihkan ini sudah boleh dilintasi, dibuka oleh umum. Akan tetapi memang untuk di kawasan Megamendung Lembah Anai itu terputus, terbelah dua masih, sehingga baik kendaraan bermotor ataupun baik kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 tidak bisa lewat sama sekali, Anggi. Akan tetapi jika kita jalan kaki bisa menyeberang melalui semacam perbukitan yang ada di pinggir jalan begitu. Dan untuk proses evakuasi
di Jembatan Kembar ini berdasarkan pernyataan dari Pak Samsul selaku koordinator Basarnas Region Padang Panjang ini sudah selesai karena di sini juga aliran Sungai Batang Ana itu panjang sekali sehingga dicari proses evakuasi masih dilakukan lebih di hilir begitu di bawah karena di daerah sini dinyatakan sudah selesai. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.